Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 216. Tapi kamu, Jenderal mengangkat wajahnya lagi. Kali ini suaranya terdengar lebih tenang, namun semakin menusuk. Kamu masih punya segalanya. Ibumu selalu ada untukmu. Kamu masih bisa berdiri ke sana kemari, bisa mengembalikan kariermu sebagai seorang dokter. Kamu masih bisa dikelilingi orang-orang yang percaya padamu. Dia menyandarkan punggungnya ke kursi mobil, menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Sekali lagi saya bertanya, apa itu adil, Alea? Tanyanya lirih, nyaris seperti bisikan. Apa itu yang dinamakan karma? Kalau iya, kenapa hanya saya yang harus membayarnya begitu mahal? Alea masih diam. Tidak ada ekspresi yang bisa dibaca dari wajahnya. Dia hanya menatap lurus ke depan, seolah tidak ingin terlibat lebih jauh dalam pusaran emosi Jenderal. Hening. Jenderal menunduk, menatap tangannya sendiri yang kini mengepal erat di pangkuannya. Saya tidak akan membela diriku sendiri. Saya memang bersalah. Tapi saya tidak akan lagi membiarkan dunia menghancurkan saya begitu saja. Suaranya merendah, tetapi penuh ketegasan yang dingin. Saya sudah cukup hancur, cukup remuk. Dan sekarang, saya bukan lagi jenderal yang bisa ditundukkan. Saya sudah mati bersama masa laluku. Dia menghela napas panjang, lalu menoleh ke jendela mobil, menatap jalanan yang bergerak cepat di luar. Sana. Kalau mereka menganggap saya monster, maka biarlah. Saya lelah berusaha menjadi orang baik. Alea akhirnya menoleh, tetapi masih tanpa ekspresi. Tidak ada jawaban. Tidak ada pembelaan. Dia hanya diam, sampai akhirnya Jenderal menarik handle pintu, hendak keluar. Namun, terhenti dengan perkataan Alea tiba-tiba. Saya ikhlas jika pada akhirnya saya dipenjara, tapi saya minta berhenti mengusik asa. Dia sudah bahagia dengan hidupnya. Dan, dia memalingkan wajahnya ke arah kaca mobil, menatap bayangan dirinya yang tampak pucat di balik pantulan kaca. Ini juga menjadi yang terakhir kita bertemu. Jika di kemudian hari kita bertemu tanpa sengaja, kita hanyalah orang asing yang tidak saling kenal. Sejenak dia terdiam, bibirnya mengerucut seolah menimbang sesuatu. Lalu, dengan suara yang lebih pelan, hampir seperti bisikan, dia melanjutkan, kamu tidak perlu mencari saya, tidak perlu penasaran dengan hidup saya setelah ini. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, itu bukan lagi urusanmu. Tangan Alea yang terborgol sedikit menggenggam perutnya, sangat halus, hampir tidak terlihat. Setidaknya, kali ini saya belajar satu hal darimu, Jenderal. Dia menoleh sekilas, menatap pria itu dengan sorot mata dingin. Beberapa hal lebih baik tetap menjadi rahasia. Dan saya akan pastikan, apapun yang saya bawa sekarang, tidak akan pernah menjadi bagian dari hidupmu. Dia tersenyum tipis, sebuah senyum penuh rahasia yang membuat Jenderal mengernyit, tetapi tak mengerti. 23. Maksudnya. Alea pun kembali menatap keluar jendela, membiarkan kata-katanya menggantung di udara, menyisakan teka-teki yang tak akan pernah terjawab. Jenderal akhirnya keluar dari dalam mobil, membiarkan udara pagi menyergap tubuhnya yang terasa dingin. Tanpa menoleh lagi pada Alea, ia melangkah menjauh, seolah pertemuan ini tak meninggalkan jejak di hatinya. Di dalam mobil, Alea akhirnya membiarkan tubuhnya bersandar. Napasnya berat, seolah ada beban yang menghimpit dadanya. Dia memejamkan mata, mencoba meredam gejolak di hatinya yang terus berkecamuk. Kepalanya bersandar di kaca jendela, matanya masih terpejam, tetapi hatinya masih terasa panas. Suara pintu mobil terbuka membuyarkan lamunannya. Polisi masuk, tanpa banyak kata, lalu mesin dihidupkan. Mobil itu perlahan melaju,
meninggalkan kantor polisi, membawa dirinya menuju takdir yang entah seperti apa di depan sana. Di luar, Jenderal berdiri diam, matanya tak lepas dari mobil yang semakin menjauh. Sorot matanya kosong, tetapi pikirannya dipenuhi kata-kata Alea tadi. Ada sesuatu dalam perkataan wanita itu yang mengusik hatinya, seperti teka-teki yang belum terpecahkan. Sementara di sampingnya, Bu Ramlah tersenyum tipis, bibirnya melengkung penuh kemenangan. Tatapannya penuh kepuasan melihat Alea dibawa pergi. Baginya, ini adalah ganjaran yang pantas bagi wanita. Itu. Din melangkah cepat memasuki kantor polisi, napasnya sedikit memburu. Di tangannya dia menggenggam berkas serta kotak makanan untuk Alea. Namun, baru saja dia tiba, seorang petugas yang berjaga di depan menyampaikan kabar yang langsung membuatnya terpaku. Bu Alea sudah dipindahkan ke Polres pagi tadi, kata petugas itu dengan nada datar. Mata Din langsung menajam. Rahangnya mengeras, jemarinya mengepal di sisi tubuhnya. Sejenak dia mencoba menenangkan diri, menahan gejolak emosi yang siap meledak. Anda bisa ulangi. Suaranya rendah, tetapi penuh tekanan. Saudari Alea telah dipindahkan ke Polres karena kasusnya sudah dilimpahkan ke sana, ulang petugas itu, masih dengan nada formalnya. Din terkekeh sinis, lalu mengusap wajahnya, mencoba meredam kemarahan yang mulai menggerogoti kesabarannya. Jadi, kalian memindahkan klien saya tanpa memberitahu saya, pengacaranya. Kami hanya menjalankan perintah, Pak Din. Din menatap tajam polisi di depannya. Perintah? Perintah dari siapa? Pak Jenderal sudah melaporkan kasus baru, jadi. Din mendengus tajam, lalu melangkah mendekat, menatap petugas itu dengan sorot mata tajam. Saya baru saja dari rumah sakit untuk mengambil bukti yang bisa membebaskan klien saya. Saya datang ke sini untuk memastikan klien saya keluar dengan status bebas, tetapi kalian. Dia menghela napas berat, berusaha menahan gejolak di dadanya. Kalian justru memindahkannya tanpa sepengetahuan saya. Petugas itu menelan ludah, tampak sedikit gelisah. Kami hanya menjalankan prosedur, Pak. Din menggeleng pelan, senyum sinis tersungging di bibirnya. Prosedur. Sejak kapan prosedur mengabaikan hak seorang terdakwa untuk didampingi kuasa hukumnya? Sejak kapan polisi bisa semena-mena tanpa memberitahu pengacara yang sah? Beberapa polisi lain mulai melirik ke arah mereka, menyadari ketegangan yang semakin pekat di ruangan. Itu. 24. Din menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah mundur. Baiklah. Suaranya lebih terkendali, meskipun amarah masih menggelegak di dadanya. Kalau memang kalian lebih memilih mengikuti perintah daripada menjalankan hukum dengan benar, saya akan urus sendiri semuanya. Tapi ingat, saya tidak akan diam. Setelah itu, tanpa menunggu jawaban, Din berbalik dan melangkah keluar dengan sorot mata penuh determinasi. Tangannya meremas erat tas tangannya. Din melajukan mobilnya dengan kecepatan stabil, matanya tajam menatap jalan di depannya, tetapi pikirannya terus berkelana. Dia harus segera sampai di Polres. Dia harus memastikan Alea tidak mendapatkan intimidasi atau tekanan yang membuatnya menyerah begitu saja. Tidak. Alea tidak boleh pasrah menerima hukuman atas sesuatu yang masih bisa untuk melakukan pembelaan. Namun, dering-nyaring dari ponselnya membuat konsentrasinya sedikit buyar. Awalnya, dia berniat mengabaikan. Namun, saat sekilas matanya menangkap nama yang tertera di layar, napasnya tertahan sejenak. Humairaku. Jantungnya berdebar. Dengan cepat dia meraih ponsel, memastikan dirinya tidak salah lihat. Nyatanya, benar. Istrinya yang menelepon. Din menarik napas berulang kali,
mencoba menenangkan diri agar suaranya tidak terdengar berat oleh amarah dan kecemasan yang masih menggelayuti dadanya. Dengan satu tarikan napas panjang, dia menekan tombol jawab. "Assalamualaikum." Suara Azarin terdengar serak, seperti habis menangis atau menahan sesuatu yang berat di dadanya. Sekelebat kegelisahan menyelinap dalam dada Din. Refleks, dia menepi dan menghentikan mobilnya di sisi jalan. Dia tidak ingin mengabaikan sesuatu yang jelas terdengar tidak beres dari suara istrinya. "Waalaikumsalam. Sayang, ada apa? Kenapa suaramu berbeda?" tanyanya dengan nada cemas. Namun, bukan jawaban yang dia dapatkan. Azarin justru balik bertanya, suaranya lirih namun penuh harap. "Mas, Kak Alea ada di samping Mas sekarang." Din terdiam. Rahangnya mengeras. Kedua tangannya mencengkeram kemudi dengan erat. Seolah belum cukup membuat hatinya mencelos, suara Azarin kembali terdengar, kali ini lebih mendesak. "Tolong, Mas, kalau kakak ada di sana, bawa dia ke apartemen. Aku ingin bertemu dengannya." Din menutup mata sesaat, merasakan gumpalan emosi yang seolah menyesakkan dadanya. Permintaan Azarin begitu sederhana, tetapi justru membuatnya terpojok. Haruskah dia mengatakan yang sebenarnya? Bahwa Alea tidak jadi bebas hari ini. Bahwa Alea saat ini sudah dipindahkan ke Polres. Sial. Kenyataan ini terasa terlalu pahit untuk disampaikan. Di seberang telepon, Azarin kembali bertanya. Kali ini, suaranya terdengar lebih ragu, namun juga penuh kecemasan. "Mas, kenapa diam saja? Kak Alea tidak bersama Mas." Din menelan ludah, tangannya mengepal di atas pahanya. Dia tidak tahu harus berkata apa. "Mas masih di jalan, sayang. Belum ketemu kakak." Din berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang, meski dadanya terasa sesak. "Tadi Mas ke rumah sakit dulu ketemu Dokter Farah, ambil salinan rekam medis Elsa." 25. Makanya baru ke Polres sekarang. Seberang sana sunyi sesaat. Lalu suara Azarin kembali terdengar, lirih, mengandung harapan yang membuat hati Din semakin mencelos. "Oh, gitu." Sejenak, istrinya terdiam sebelum kembali bertanya, "Masih jauh gak? Aku ingin bicara sama kakak." Din menelan ludah. Jemarinya menggenggam erat kemudi, rahangnya mengeras. Dia benci berada dalam posisi seperti ini, terjebak antara kenyataan pahit dan keinginan untuk melindungi hati istrinya. Kebohongan bukanlah pilihannya. Namun, bagaimana cara menyampaikan kenyataan ini tanpa membuat hati Azarin remuk? Sial. Di antara deru napasnya yang semakin berat, Din berusaha memutar otak. Ada banyak hal yang ingin dia katakan, tapi lidahnya terasa keluh. Sementara itu, di seberang, Azarin masih menunggu jawaban. Tanpa dia lihat pun, Din bisa membayangkan bagaimana istrinya kini, mungkin sedang menggigit bibir, berusaha menahan sesuatu yang bergemuruh dalam hatinya. Din mengembuskan napas pelan, lalu berkata, "Sayang," suaranya melembut, namun tetap syarat kehati-hatian. "Tunggu sebentar, ya. Nanti kalau Mas udah sampai, Mas sambungin lagi teleponnya." Dia tak ingin langsung mengatakan yang sebenarnya. Tidak saat ini. Tidak saat Azarin terdengar begitu rapuh. Tak mungkin juga dia memberikan kabar buruk lewat sambungan telepon. Setelah sambungan telepon terputus, Din kembali melanjutkan perjalanannya menuju tempat Alea berada. Hanya sekitar 25 menit, Din sudah sampai. Begitu dia menyerahkan surat kuasanya pada pihak kepolisian, dia pun diantar menuju ruangan khusus pertemuan antara klien dan pengacara. Din menghela napas panjang sebelum duduk di hadapan Alea yang sudah menunggu. Tatapannya menelisik, mencoba mencari jejak emosi di wajah kakak iparnya,
tetapi yang dia temukan hanya kehampaan. Mata itu kosong, tak ada kemarahan, tak ada kesedihan, seolah Alea telah kehilangan dirinya sendiri. Perlahan, Din meletakkan kotak makan di atas meja kecil di antara mereka. Tangannya mendorongnya sedikit ke arah Alea. "Makanlah," ucapnya lembut. "Ini buatan Asa." Alea menatap kotak itu sekilas, tapi tak menyentuhnya. Tangannya tetap terkulai di pangkuan, tak ada reaksi, tak ada penolakan, namun juga tak ada penerimaan. Din merasakan kekhawatiran menjalar di dadanya. Dia tahu betul Alea adalah perempuan yang kuat, tetapi dia juga manusia. Pasti ada batas untuk menanggung semuanya sendiri. Apalagi kini dia sedang mengandung. "Alea." Din menarik napas, mencoba berbicara lebih tenang. "Saya sedang berusaha, percayalah. Saya tidak akan membiarkanmu di sini lebih lama lagi." Masih tak ada respons. Alea tetap bergeming, menatap kosong ke satu titik di meja, seakan kata-kata Din hanya sekadar angin lalu. Din mengepalkan tangannya, menahan diri agar tidak meledak karena cemas. Dia tahu, membentak atau memaksa hanya akan membuat keadaan semakin buruk. 26. "Alea," panggilnya sekali lagi, suaranya lebih lembut, lebih pelan, seolah takut menyentuh luka yang mungkin telah membatu di hati perempuan itu. "Asa menunggu kabar darimu. Dia ingin bicara denganmu." Alea masih diam. Din mulai kehilangan kesabaran, bukan karena marah, tetapi karena kepedulian yang makin menyesakkan dadanya. Dia menyandarkan punggung, lalu mengusap wajahnya dengan kasar. "Saya tidak peduli seberapa kuat kamu berpikir bisa menghadapi ini sendirian." Suaranya terdengar lebih berat. "Tapi jangan lupakan satu hal, Alea, kamu sedang hamil." Sejenak, ada kilatan samar di mata Alea. Entah itu karena keterkejutan atau hanya ilusi dari harapan Din yang menginginkan sedikit saja reaksi. Din menarik napas dalam. "Saya tidak mau kamu menyakiti dirimu sendiri, apalagi menyakiti anak yang ada dalam kandunganmu." Hening. Detik demi detik berlalu dalam kesunyian yang menyiksa. Sampai akhirnya, Alea bergerak. Bukan untuk mengambil kotak makan, bukan untuk berbicara, tetapi hanya untuk menundukkan wajahnya. Dan saat itu juga, Din tahu, Alea mungkin tidak menangis, tetapi hatinya pasti tengah runtuh dalam keheningan yang begitu menyakitkan. Din memilih diam, matanya tak lepas dari wajah Alea yang akhirnya terangkat, menatapnya dengan pandangan yang begitu kosong. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan, hanya kehampaan yang entah sejak kapan bersemayam di sana. "Aku sudah siap di penjara." Suara Alea terdengar datar, nyaris tanpa emosi. "Jangan perjuangkan aku lagi, Din." Din mengerutkan kening, mencoba mencerna kalimat yang baru saja keluar dari bibir perempuan itu. "Alea, apa yang kamu katakan?" Alea menghela napas panjang, seolah kalimat yang hendak dia ucapkan terasa begitu berat. Namun, saat dia berbicara lagi, suaranya tetap tenang, tetap dingin. "Anggap saja ini bayaran yang harus aku lunasi. Mungkin ini cara Tuhan menghukumku atas semua dosa yang pernah kulakukan pada Asa." "Dek." Din tercekat. Napasnya terasa sesak seketika. "Alea, jangan datang lagi." Alea berdiri dari kursinya, mengabaikan tatapan Din yang kini menegang. "Jangan perjuangkan aku sudah siap menerima semua hukuman ini." Din bangkit, refleks hendak menahan pergelangan tangan Alea, tetapi dia urung melakukannya. "Alea bukanlah mahramnya. Sampaikan juga pada Asa, jangan pernah mengirimkan makanan untukku lagi. Jangan bicara seperti itu, Alea. Asa benar-benar berharap kamu beb. Berhenti berjuang, Din. Hiduplah dengan tenang bersama Asa.
Masalahku adalah urusanku. Kamu tidak perlu ikut campur, baik sebagai ipar, ataupun sebagai pengacara. Suara Alea nyaris bergetar menahan kesedihan. Jangan pernah datang lagi. Ini permintaanku yang terakhir. Alea hanya tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip kepasrahan daripada kebahagiaan, dan tanpa 27. Menunggu respons Din, Alea melangkah pergi. Din hanya bisa menatap punggung itu, terasa semakin jauh, seakan Alea bukan hanya pergi secara fisik, tetapi juga perlahan menghilang dari dirinya sendiri. Tanpa Din ketahui, begitu melewati pintu pembatas, air mata Alea menetes, tetapi langsung dia usap. Dia tersenyum getir. Jika dulu dia menerebut kebahagiaan Azarin dengan tanpa perasaan, sekarang dia harus membayar demi kebahagiaan Azarin dengan Din. Dengan begitu Jenderal tidak akan mengusik Azarin lagi. 28. Langkah Din terayun cepat, sepatu pantofelnya menjejak lantai marmer dengan ketukan yang terdengar tegas. Napasnya sedikit tertahan, bukan karena kelelahan, tetapi karena pikirannya yang tak henti-hentinya dipenuhi strategi hukum yang harus ia susun.